Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di hari Kamis ini. Saya mengajak kita untuk melihat Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, roh yang dimaksud di sini adalah Allah Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Jadi kemarin kita sama-sama merenungkan bahwa kita bukan hanya dijadikan orang merdeka, tapi kita dijadikan anak-anak Allah. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu luar biasa mengasihi kita, dan bahwa memang Allah sungguh-sungguh bukan hanya mau kita menjadi orang yang terlepas atau bebas dari hukuman, tapi Dia mau supaya kita mengalami perubahan cara hidup melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Perhatikan ayat yang ke-6 tadi. Allah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam bahasa yang lebih mudah kita mengerti adalah Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengalami keintiman dengan Sang Bapa. Kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Allah Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari supaya kita bisa mengenal pribadi Bapa. Kita bisa punya hati untuk mengasihi Dia. Kita bisa punya kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Kita bisa punya kerinduan untuk datang setiap hari, merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, datang beribadah, meninggalkan dosa, dan mulai punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dari mana itu? Dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ada satu hal yang mungkin perlu saya ingatkan bagi kita. Ada banyak dari orang percaya itu yang tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Bahwa sebelum kita kenal Tuhan, mungkin kerinduan kita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, ya, untuk kerinduan untuk memikirkan hal-hal yang rohani itu kayaknya tidak ada. Tapi ketika kita mulai belajar firman Tuhan, kita mulai aktif ke gereja, kita mulai merenungkan firman Tuhan, coba perhatikan, pasti akan ada momen-momen di mana tiba-tiba out of nowhere kita tiba-tiba berpikir untuk bagaimana ya tentang keselamatannya, bagaimana ya tentang pengampunannya, bagaimana ya tentang masa depannya. Mulai ada pertanyaan tentang hal itu. Bagaimana Allah melihat saya ya? Bagaimana kehidupanku? Bagaimana kehidupan orang tuaku? Bagaimana kehidupan pasanganku? Bagaimana kehidupan anak-anakku? Hal-hal itu bisa lahir di dalam hati dan pikiran kita karena ada Allah Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita supaya kita bisa terus punya kerinduan untuk datang mencari Dia, untuk kita bisa punya kerinduan bersekutu dengan Bapa. Kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus berkarya di dalam hati kita. Dia menunjukkan hal-hal mana sih yang selama ini kita pikir kita sangat ahli di situ, namun sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Sehingga kita bisa datang, kita dengan hati yang berserah kita datang pada Bapa dan berkata, ya Aba, ya Bapa, aku gak mampu, aku gak bisa. Roh Kudus yang paling tahu hal apa yang kita tersembunyi, yang kita sembunyikan di dalam hati kita, yang mungkin kita rasa kita gak sembunyiin kok, tapi Roh Kudus tahu, dan Dia berkarya dalam hati kita. Dia melakukan sesuatu dalam hati kita, dan kalau kita mengalami perubahan, itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Keluargaku dimanapun berada, Allah tidak hanya menyelamatkan kita lalu membiarkan kita berjalan sendirian. Dia bukan Allah yang menyelamatkan kita lalu berkata, oke, sudah ya, kamu udah selamat, sekarang terserah kamu mau bikin apa. Tidak. Dia menyelamatkan kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Dan sebagai anak, Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia menyatakan tuntunannya bagi kita. Dia menyatakan jalan-jalannya bagi kita melalui pribadinya sendiri, yaitu Allah Roh Kudus yang diberikan kepada kita, tinggal di dalam setiap kita dan menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh sekali lagi merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami. Sehingga Tuhan, mungkin hari ini Tuhan kami sepertinya hilang arah,
kami sepertinya tidak punya teman, kami sepertinya sendirian. Bila kami diingatkan bahwa ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau konsisten. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Dan Engkau selalu menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi dalam hidup kami. Bawa kami untuk kami selalu intim dengan Engkau. Bawa kami untuk kami selalu punya kerinduan untuk berdoa dan mencari wajah-Mu. Sehingga kami terus memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu bagi setiap keluargaku dimanapun berada hari ini. Biar kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, keluargaku, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, saudara bisa memberkati orang lain dengan share link dari YouTube ini supaya mereka juga dapat dikuatkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.